Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala subhanahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum 'adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia Allah kita telah dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat Isya, tarawih dan witir. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perantaraan beliaulah kita telah dapat menikmati suasana seperti sekarang ini yang begitu indah, yang begitu damai dengan adanya Islam di dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih dan witir yang kami muliakan, tema malam ini akan kita bicarakan tentang persoalan lalai. Oke. Definisi daripada lalai adalah kita lebih sering, yang pertama itu melakukan suatu perbuatan tanpa, maksudnya tidak ada waktunya. Misalnya sholat dilambatkan, pekerjaan-pekerjaan lain dilambatkan, kemudian hal-hal yang lain juga sering-sering kita lambatkan karena kita menganggap bahwa masih ada waktu untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua, definisi pada lalai itu adalah kita tidak mengerjakannya sama sekali. Dan yang ketiga, definisi lalai adalah kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Contohnya seperti sekarang ini, pada saat bulan Ramadan seharusnya selain melaksanakan puasa di siang hari, maka pada malam harinya itu sunat melaksanakan sholat tarawih. Tapi nyatanya, alhamdulillah di malam pertama penuh, sayap kiri, sayap kanan. Kemudian perlahan-lahan mulai berkurang, dan sekarang ini itu sudah ngeper ya. Jamaah yang dulunya sampai ke pinggir sana, sekarang sudah maju-maju terus. Itu bahagian daripada lalai, di mana masing-masing sibuk dengan kesibukan sendiri. Oke. Mengenai definisi tersebut, mari kita lihat sebuah ayat Allah yang barusan saya bacakan. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sebahagian daripada penghuni neraka jahanam itu adalah terdiri daripada golongan jin dan manusia. Ya. Allah mengatakan langsung di dalam ayat Al-A'raf ayat 179. Sebahagian daripada isi neraka jahanam itu adalah golongan jin dan manusia. Lalu kenapa demikian? Allah menyambung selanjutnya. Ada 3 pokok persoalan yang membuat kita lalai itu. Yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Kepada manusia-manusia dan jin itu sudah diberikan hati. Sebenarnya bukan hati, kalau menurut tafsir daripada para ulama itu mengatakan memberikan otak, ya. Otak kita diberikan untuk berpikir, hati kita diberikan untuk menimbang-nimbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Hati kita itu digunakan untuk menimbang-nimbang, apakah yang saya lakukan ini baik atau buruk, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat atau tidak, atau apakah ini berguna atau tidak, mana yang lebih baik daripada segala macam perlakuan-perlakuan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Maka kita selalu lalai menggunakan hati kita untuk hal-hal yang tidak semestinya. Jadi sehingga Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Pihak pertama yang lalai itu adalah hati kita.
Lahum qulubu la yafqahuna biha. Kepada manusia-manusia dan jin tersebut sudah Allah ciptakan hati, tetapi hatinya tidak dimanfaatkan untuk mengingat Allah. Ya, sering ini termasuk anak-anak muda, adik-adik muda beberapa saja ada, tapi banyak yang tidak ada lagi, mungkin sudah lalai dengan main game, lalai dengan kafe dan sebagainya. Jadi fungsi daripada kelalaian tadi itu salah satunya. Oke. Kemudian golongan yang kedua yang disebutkan Allah pada tubuh kita yang membuat kita lalai adalah walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kepada kepada manusia dan jin tersebut dikatakan pendengaran, yasma'u. Itu yubsiru itu adalah penglihatan, basar. Ya. Lahum qulubu la yubsiruna biha. Kepada manusia tersebut sudah diciptakan mata, tapi matanya itu tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Katakanlah kesempatan yang panjang kita lalai, tidak membaca Al-Quran, tidak pernah berzikir, mata kita asik digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Katakanlah, mohon maaf ini ibu-ibu, apalagi ya ibu-ibu yang masih muda-muda ya, lihat HP itu sebentar-bentar nampak ya piring-piring yang cantik, nampak kuali-kuali yang macam-macam. Jadi asik dengan itu aja yang dipikirkan. Jadi zikirnya menjadi tidak terlaksana. Walaupun ada keinginan dalam hati mungkin untuk berzikir, tapi karena asik dengan HP, terus saja mutar-mutar Tokopedia, Bukalapak segala macam, maka akhirnya matanya menjadi lalai. Jadi kelalaian yang kedua tadi, yang pertama adalah hati kita. Kemudian yang kedua adalah mata kita. Kemudian yang ketiga yang Allah ciptakan di tubuh kita itu yaitu lahum qulubun wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Kepada mereka itu, kepada manusia-manusia dan jin tersebut sudah diciptakan pendengaran. Sama itu mendengar ya. Akan tetapi pendengarannya itu tidak digunakan untuk kepentingan bagaimana dia bisa untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, bagaimana dia bisa mendengarkan orang ngaji, orang berceramah dan sebagainya, tetapi dia asik pendengarannya itu digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, ini seringkali, mohon maaf nih, kayaknya sering kenanya ke ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu paling sering kena hal-hal yang seperti itu, paling banyak di ibu-ibu gitu. Kalau sudah duduk berkumpul, itu ibu-ibu sering ngomongin hal-hal yang tidak benar, entah apa, lalu telinganya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Padahal Allah sudah menciptakan ketiga perangkat tersebut sebenarnya untuk supaya kita bisa melihat bagaimana kebesaran Allah, bagaimana penciptaan Allah terhadap kita semua, terhadap alam semesta ini, sehingga kita bisa berpikir tadi dengan otak, kemudian mencerna dengan hati, kemudian selanjutnya merasa-rasakan dengan indera kita, termasuk para pendengaran kita dan penglihatan kita, sehingga segala sesuatu yang saya laksanakan mulai dari A sampai Z itu hendaknya selalu berhubungan dengan amal baik. Jadi sehingga tidak ada amal-amal jahat yang akan keluar dari apa yang sudah Allah ciptakan pada tubuh kita. Itu hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan. Lalu Allah lanjutkan selanjutnya, ulaika kal an'am. Sungguh orang-orang yang demikian itu bagaikan binatang ternak. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Sungguh orang-orang yang demikian itu bagaikan binatang ternak, katanya. Artinya, bagaimana binatang ternak tersebut? Bisa kita lihat, kerjanya hanya makan, tidur, beranak, dan ya hal-hal lainnya. Tidak ada harus berzikir, tidak ada harus baca Quran, tidak ada apa-apa. Ya seperti itu kan. Lalu Allah tambahkan lagi, balhum adal, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Lebih rendah daripada binatang ternak. Balhum adal, itu adalah kalimat sindiran yang luar biasa Allah katakan kepada kita. Balhum adal, lebih rendah daripada binatang ternak. Apa kata Allah selanjutnya? Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai.
Jadi tadi definisi lalainya sudah Allah sebutkan di dalam ayat Al-A'raf 179. Ada 3 definisi kelalaian. Yang pertama, hati kita, pikiran kita, otak kita lalai. Yang kedua, mata kita lalai. Yang ketiga, pendengaran kita lalai. Tidak kita gunakan untuk kepentingan agama dan tidak kita gunakan untuk bertobat atau digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barangkali apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan saya harapkan bisa bermanfaat juga bagi para jamaah sholat isya, tarawih dan witir sekalian. Mudah-mudahan apa yang salah harap dimaafkan karena itu adalah kelemahan saya sebagai manusia, dan semoga ini bisa menjadi satu muhasabah bagi diri kita sendiri dan kita menimbang-nimbang apa yang baik, apa yang buruk di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang muttaqin kelak ketika menyelesaikan puasa ini di hari Lebaran. Jadi baru bisa pantas kita merayakan hari Lebaran jika kita sudah bermuhasabah diri bahwa kita sudah merayakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.